Oke, Bang, kalau misalnya untuk dari teman-teman yang mengajukan gugatan sendiri, apa nih poin-poin yang sedang diperkarakan? Oke, kita perkara terdaftar di nomor 37. Kita mewakili grup band Tikus. Ada 5 pemohon dan satu penyanyi lady rocker senior, Sylvia Sarce. Jadi ada band Tikus, 5 anggota bandnya itu, dan Sylvia Sarce sebagai penyanyi. Nah, satu poin yang tadi kita sangat bersyukur adalah sudah terjadi actual loss atau kerugian yang nyata di pihak klien kami, yaitu Tikus Band. Apa itu kerugian yang nyata? Karena mereka dengan ketidakjelasan undang-undang hak cipta, saat ini mereka sudah dilarang untuk membawakan lagi lagu-lagu Kus Plus. Tikus Band itu membawakan lagu-lagu lawas, The Mercies dan terutama Kus Plus. Tapi karena ketidakjelasan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, maka Tikus Band dilarang untuk menyanyikan lagu Kus Plus. Dan itu adalah kerugian yang nyata yang sudah dialami. Ini kami catat tadi sebagai satu poin penting untuk keberlangsungan industri kreatif di Indonesia. Karena kalau setiap orang punya hak untuk melarang orang lain, maka dikhawatirkan industri kreativitas musik di Indonesia tidak akan berjalan dengan sangat baik. Itu satu poin yang pertama. Yang kemudian itu di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Berikutnya terkait dengan ketentuan pidana. Dari permohonan kami, ini sedikit berbeda dengan permohonan yang nomor 28 tadi. Kalau permohonan nomor 28 dari Arman Maulana dan kawan-kawan, itu meminta seluruh ketentuan pidana dihapus. Kalau kami tidak minta seluruh ketentuan pidana 100 di pasal 113 itu dihapus, tidak. Tetapi manakala pelaku, pengguna tidak mempunyai itikat baik, maka ketentuan pidana itu silakan diperlakukan. Jadi sedikit perbedaan antara kami dengan pemohon nomor 28 itu di situ. Selebihnya tadi dalam persidangan hakim meminta kita untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya normatif, cara-cara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi secara overall kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa permohonan seperti ini penting. Karena tadi hakim bahkan bilang kalau sampai industri musik ini meredup, kan tidak ada bahagianya lagi kita hidup ini kan. Kurang lebih Pak Ketua panel itu tadi mengatakan seperti itu. Jadi kami berharap perbaikan ini, kami ada waktu 14 hari. Kami berharap setelah 14 hari kami melakukan perbaikan, tahap pemeriksaan pendahuluan ini bisa kami lalui. Dan karena itu akan masuk kepada panel, artinya 9 hakim yang akan memeriksa tersebut. Dan tadi hakim juga sudah mengatakan bahwa jika dimungkinkan juga mungkin bisa ditampilkan di sini. Jadi kami sudah berkoordinasi sebelumnya dengan klien kami, Tikus Band. Bisa jadi mereka akan kami undang untuk menyanyi di sini, untuk memperlihatkan performance mereka. Concern dari Tikus Band dan juga Sylvia Sarce adalah kalau setiap kali kita hendak menyanyikan lagu orang lain, terus izin dulu kepada penciptanya, ini bakal mandek nih. Ketika dia perform, maka harus izin dulu dari pencipta lagu. Ini kan akan sangat menghambat kinerja dari rekan-rekan pelaku pertunjukan. Karena tidak masuk akal setiap kali harus menyanyi harus minta izin dulu. Apalagi buat mereka-mereka yang bernyanyi let's say di kafe. Jadi kalau bicara tentang pelaku pertunjukan, teman-teman jangan hanya berpikir artis besar yang sudah punya nama, yang sudah kaya, bukan. Yang kami wakili ini mungkin dibilang mayoritas dari pelaku pertunjukan. Kebetulan saja baru Tikus Band dan Sylvia Sarce. Tapi pelaku pertunjukan sejenis mereka jumlahnya sangat banyak. Dan mereka bukanlah orang-orang yang sudah sangat mapan secara ekonomi, sudah artis yang kaya raya, tidak banyak. Tapi dengan ketentuan pasal 9 ayat 2 ini, itu membuat mereka itu khawatir
bagaimana menjalankan pekerjaannya. Dan mereka hanya tahu bekerja sebagai pelaku pertunjukan. Kalau ketidakjelasan ini tetap ada, maka kinerja mereka akan terhambat dan industri kreatif di Indonesia ini sangat terhalang. Oke, Mungkin Bang, Tadi disebutkan kan ada beberapa kerugian yang memang sudah nampak. Hmm. Totalnya berapa sih Oke. kira-kiranya? Tadi kita diminta untuk memperjelas masalah kerugian tersebut. Iya. Karena kebetulan kalau dari kami, tikus band itu kan sudah dilarang. Dan setelah dia dilarang menyanyi lagu Pus-Pus, maka tentu penghasilan atau potensi penghasilan, karena dia memang berpenampilan dan sering sekali membawakan lagu-lagu Pus-Pus. Iya. Tentu dengan dilarang dia untuk menyanyikan lagu Pus-Pus, secara penghasilan pasti berkurang, dan itu akan kami rincikan dalam perbaikan yang nanti kita ajukan dalam 14 hari ke depan. Bang, kalau misalnya untuk ini kan tikus ini kan band tribute ya, dia tribute untuk Pus-Pus. Nah, Yes. kalau misalnya kita melihat dari pasal 3 ayat 5 itu kan menyebutkan kalau misalnya tidak apa-apa tanpa izin, asalkan sudah membayar lewat LMK. Itu kan jawabannya sebenarnya sudah jelas, tapi Iya. dilarang sama Pus-Pus. Sebenarnya tikus ini sudah membayar royalti atau belum, sehingga ya mereka tetap ilegal, padahal sebenarnya undang-undang mengesahkan saja mereka tetap membawakan. Oke, mungkin rekan Des bisa tambahkan. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk pembayaran royalti Depan, Bang. itu kan sudah ada aturannya. Kamera. Ya, tapi seringkali ketika sudah dibayar pun, ya, ketika sudah dibayar pun kan tetap anggapannya berdasarkan pasal 9 ayat 2 itu ternyata harus ada izin dari penciptanya, ya kan? Seolah-olah direct license itu berlaku. Padahal di dalam Undang-Undang Hak Cipta menurut kami yang berlaku adalah blanket license, ya. Jadi sepanjang bayar atau akan bayar ke LMK atau LMKN, ya, maka tentu hak dari pelaku pertunjukan itu dilindungi. Karena kan nggak bisa tiba-tiba, contoh ya teman-teman, jadi penyanyi di panggung pertunjukan lalu menerima request dari yang hadir, kan nggak bisa tiba-tiba langsung bayar royaltinya, ya kan? Jadi itu pun juga harusnya bisa diberikan kesempatan untuk ada ruang melakukan ekspresinya mereka sebagai pelaku pertunjukan, gitu ya. Jadi dengan adanya permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi, kita berharap Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang jelas. Daripada kita berdebat kusir di luar, lebih baik kita serahkan ini agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang lebih jelas dan akhirnya melindungi semua pelaku industri, ya, termasuk juga pencipta lagu dan pelaku pertunjukan tentunya, yang tadi seperti Bang Fredrik sudah sampaikan, jangan selalu dianggap berkemampuan ekonomi yang berlebihan, gitu ya. Seolah-olah pelaku pertunjukan ekonominya lebih tinggi daripada pencipta, padahal nggak selalu begitu, ya. Banyak orang, banyak pelaku pertunjukan di daerah-daerah kecil yang memang mencari pendapatan atau penghasilan dari membawakan lagu-lagu orang. Nah, ini tentunya yang kita harapkan dapat diberikan solusi oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan tadi yang mulia Prof. Saldi Isra mengatakan bahwa ini penting untuk segera diselesaikan karena dunia tanpa seni adalah dunia yang kaku. Silakan tadi teman-teman lihat di YouTube-nya tadi ya, bahwa bahkan Prof. Saldi Isra juga menyatakan nanti kita undang kalau bisa langsung nyanyi di sini, ya. Dan itu pun menunjukkan betapa Mahkamah Konstitusi ini memiliki ketertarikan untuk menyelesaikan perkara ini, gitu ya. Jadi mungkin itu. Tapi untuk kontrak secara untuk royalti sendiri seperti apa sih? Karena kan pihak keluarga juga menanyakan kan untuk kejelasan kontrak kerjasama dan royalti itu sendiri yang sudah terbentuk dari tahun 2018 kalau tidak salah. Atau seperti apa sih? Mungkin gini, kalaupun ada tadi pendapat-pendapat dari keluarga itu yang ditujukan kepada LMK sebenarnya, ya kan kita udah bayarnya ke LMK gitu ya. Lalu mungkin ada anggapan bahwa LMK atau LMKN tidak transparan atau apapun ya yang berkaitan dengan pembagian royalti yang nggak jelas, ya. Baiknya itu diselesaikan oleh LMK atau LMKN gitu ya, supaya pelaku pertunjukan juga bisa melakukan ekspresinya dan mendapatkan penghasilan dari itu, gitu ya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap LMKN atau LMK, nah mereka sendirilah yang harusnya juga bisa mengakomodasi tadi keberatan-keberatan termasuk dari pihak keluarga pemegang hak cipta misalnya. Tambahan. Ya mungkin gini, ini kan sekarang ini seolah-olah ada polarisasi kubu pencipta melawan kubu penyanyi atau pelaku pertunjukan. Menurut kami mereka ini sama-sama adalah seniman yang harusnya saling bekerja sama.
kami dari Klasika tidak sedang berdiri di salah satu kubu, tapi kami memperjuangkan industri musik itu sendiri. Karena itu, terkait pasal 113 tentang ketentuan pidana, kami tidak minta bahwa seluruh pidana yang diatur di dalam 113 itu dihapuskan. Bagi pelaku, bagi pengguna yang dengan itikat buruk tidak membayar royalti, tidak melakukan kewajibannya, silakan ketentuan pidana itu dijalankan saja. Itu membuktikan bahwa kami tidak semata-mata berdiri di pihak pelaku pertunjukan. Ya, ini menjadi catatan penting supaya berakhirlah sudah kubu antara seolah-olah ada pertikaian antara dua kubu, karena mereka sama-sama adalah seniman yang harus saling mendukung. Mengenai pembayaran royalti, itu aturan mainnya kan jelas. Pembayaran royalti dilakukan kepada LMK, LMKN, tidak dilakukan langsung. Tapi kan ada yang bayar langsung, itu bukan hukum. Tapi kalau ada yang mau bayar langsung kepada pencipta sebagai bentuk terima kasih karena ciptaan itu kemudian membuat lagunya naik, boleh saja. Tapi apakah itu menjadi hukum positif? Tidak. Kalau itu menjadi hukum positif, terus bagaimana dengan penentuan berapa besarnya yang harus dibayar kepada pencipta? Sementara kalau yang sudah diatur dalam PMK itu, peraturan itu sudah jelas. Dan itu selama ini tadi ditanya, ya dalam hal ini Tikus sebagai klien kami sudah melakukan pembayaran royalti sesuai dengan mekanisme undang-undang yang ada, yaitu melalui LMK, LMKN. Demikian. Tadi kan tantangannya pasal 9 ayat 2 itu kan yang menjadi kunci dari licensing itu bisa masuk seperti itu. Mungkin sedikit edukasi sebenarnya isinya itu apa dan apa yang memungkinkan dari licensing itu masuk di pasal 9 ayat 2. Karena di situ ada kata-kata wajib. Kata-kata wajib ini wajib meminta izin. Ini yang kemudian diartikan menurut kami secara berlebihan bahwa setiap kali pelaku pertunjukan itu hendak manggung misalnya, mereka harus wajib minta izin lebih dulu. Ini yang menimbulkan ketidakpastian atau multitafsir terhadap pasal tersebut. Sementara di pasal 23 tadi kan sudah jelas juga ya, bahwa ya nanti kan dia bayar gitu. Nah ini yang sementara kami uji bahwa pasal 9 ayat 2 ini perlu ada ketegasan dari Mahkamah Konstitusi supaya ke depan pelaku pertunjukan itu tidak harus telepon minta izin dulu manakala dia di request untuk menyanyikan lagu tertentu. Kondisi sekarang ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan itu yang sedang kami perjuangkan di sini. Oke. Terakhir mungkin komunikasi dengan Tikus dan pihak ahli waris ataupun keluarga dari Kus Plus Band itu seperti apa? Apakah mandek atau gimana, dan sampai saat ini masih membawakan lagunya dari Sepanjang yang kami tahu, setelah dilarang oleh ahli waris dari Kus Plus, Tikus Band sudah tidak lagi membawakan lagu-lagu dari Kus Plus. Ya, ini sudah sekian waktu. Itulah kenapa tadi hakim minta kepada kita untuk memperjelas bukti-buktinya. Karena yang dialami oleh Tikus Band ini adalah actual loss, kerugian yang sudah nyata, bukan potensi kerugian. Seharusnya mereka bisa dapat job lebih karena mereka sudah cukup well established dalam membawakan lagu-lagu Kus Plus. Tapi dengan adanya larangan ini tentu mereka juga takut kalau mereka mau paksain bawa. Nanti dia ada masalah hukum. Nah karena itu, itulah yang menurut hemat kami sudah menjadi kerugian nyata dari pihak Tikus Band. Begitu. Oke. Termasuk personanya. Kan mereka personanya kan juga Ya, mirip iya. itu Iya. termasuk juga. Itu juga diubah ya dari segala nama, logo dan segala. penampilan. Tadinya kan TKOS, kemudian dirubah TKOOS. Secara look juga berubah atau Secara look, penampilan itu bandnya? masih mengadopsi Kus Plus atau enggak? Prinsipnya gini, mereka tetap menyanyikan lagu-lagu band legendaris. Di luar ya, Kus ada Plus. The Mercies dan sekarang ini di luar Kus Plus. Sip, terima kasih. Abang, Oke.